Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Widodo, mahasiswa PGMI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar materi ajar dan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar. Kemampuan mengetahui konsep dasar materi ajar merupakan kemampuan yang sangat penting bagi guru untuk dikembangkan. Melalui proses adaptasi, guru menjadi buku tersebut lebih bermutu dan menjadikan materi sebagai sumber mengajar yang lebih baik. Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, dari pembahasan ini bisa kita pelajari bahwasanya seorang pendidik harus paham mengenai materi ajar. Kemudian dalam materi ajar ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai. Selanjutnya, ada 3 konsep dasar materi ajar. Yang pertama, menganalisis materi ajar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, seorang pendidik atau seorang guru harus bisa menganalisis materi ajar sebelum diberikan kepada peserta didik. Nah, seorang pendidik yang baik harusnya sudah menganalisis terlebih dahulu apakah materi ajar yang bakal kita sampaikan sebagai seorang pendidik sudah sesuai dengan capaian pembelajaran atau dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi ajar tersebut. Nah, yang kedua, ada adaptasi materi ajar. Nah, sebagai seorang pendidik, selayaknya bisa memahami kondisi dari latar belakang seorang siswanya atau seorang peserta didiknya. Nah, jadi adaptasi materi ajar yang dimaksud di sini adalah bagaimana materi ajar sesuai dengan kondisi dari peserta didik, sesuai kondisi dengan sarana dan prasarana lembaga pendidikan atau sesuai dengan kehidupan prakteknya kepada seorang peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada adopsi materi ajar. Sebagai seorang pendidik yang baik, selayaknya tidak terpaku dengan materi ajar dari buku ataupun dari hal-hal yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan sebagai seorang pendidik yang baik harus selayaknya bisa mengadopsi materi ajar. Nah, adopsi materi ajar ini bisa didapatkan dari mana saja. Contoh, misalnya dari lingkungan sekolah. Contoh, dari kegiatan peserta didik selama dalam kelas atau mungkin selama di luar kelas. Nah, hal ini bisa menjadi sumber belajar atau sebagai materi ajar yang dapat diadopsi seorang pendidik itu sendiri. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya seorang pendidik yang baik, seorang pendidik yang kreatif adalah dia, seorang yang bisa mengadopsi materi ajar dari sumber manapun. Sehingga peserta didik atau seorang pendidik itu sendiri tidak hanya terpaku kepada buku ajar yang ada di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, pemilihan materi ajar dalam hal ini wacana harus memperhatikan landasan konseptual dan operasional di antaranya. Yang pertama, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam memberikan materi ajar kepada seorang peserta didik, selayaknya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Contoh misalnya pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah untuk apa? Misalnya untuk peserta didik bisa membaca. Nah, sesuaikan materi ajar yang bakal disampaikan kepada peserta didik dengan sumber ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, hal yang perlu diketahui sebagai seorang pendidik dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik adalah relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, bahan ajarnya itu harus relevan dengan kebutuhan siswa di rumah. Misalkan, kita mengajar di daerah pegunungan. Tentu saja materi yang kita ajarkan yang berkaitan dengan kehidupan di pegunungan. Kalau kita sebagai seorang pendidik mengajarkannya sebagai seorang yang kehidupannya di mungkin daerah pesisir, akan cenderung berbeda yang ditangkap oleh peserta didik. Begitupun sebaliknya, apabila peserta didik tinggal di daerah pesisir dan seorang guru mengajarkan contoh konseptualnya di daerah pegunungan, maka hal ini tidak akan berlaku kepada peserta didik. Bukannya paham, malah peserta didik akan menjadi bingung. Nah,
Selanjutnya adalah kontekstual. Nah, di mana pembelajaran saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis ibaratnya project, kemudian pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Hal ini harus kontekstual. Nah, di sini kontekstual yang dimaksud adalah pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Sehingga tidak hanya teori, melainkan pembelajaran di sekolah nantinya bisa diterapkan langsung di kehidupan peserta didik setelah pulang dari sekolah. Selanjutnya, sesuai dengan tingkatan siswa. Nah, bagi seorang pendidik atau seorang guru selayaknya bisa memilah dan memilih materi pembelajaran sesuai dengan tingkat siswanya. Misalkan di fase A yaitu kelas 1, kelas 2, kemudian di fase B kelas 3 dan 4, dan kemudian di fase C ada 5 dan 6. Nah, sehingga seorang pendidik harus bisa menyesuaikan, memilah dan memilih materinya. Ini sesuai dengan fase yang berapa, ini sesuai dengan kelas berapa, di tingkat umur yang berapa. Nah, hal ini juga sangat penting diperhatikan sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya materi bahan ajarnya adalah menarik. Tentu saja sekarang di era globalisasi, teknologi yang semakin canggih, peserta didik cenderung lebih suka dengan hal-hal yang menarik. Kalau hanya diceritakan, kalau hanya mungkin dijelaskan, pasti peserta didik akan merasa bosan. Nah, tapi bagaimana seorang pendidik itu bisa mengkonsep pembelajarannya lebih menarik? Mungkin dikemas dalam bentuk permainan, dikemas dalam bentuk nyanyian, atau mungkin dikemas dalam bentuk hal-hal yang lain yang dianggap menarik oleh peserta didik. Nah, selanjutnya adalah praktis. Tentu saja seorang guru harus bisa mengefisiensikan waktu, di mana pembelajaran itu harus tersampaikan, namun sifatnya juga praktis. Misalnya kita membutuhkan media pembelajaran, alat peraga edukatif, tentu saja harus efektif ya. Selain efektif juga praktis. Bagaimana seorang pendidik tidak berarti kerepotan untuk membuat materi ajar atau membuat alat peraga edukatifnya dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya adalah menantang. Nah, hal ini hal yang mungkin harus diperhatikan sebagai seorang pendidik. Pembelajarannya yaitu pembelajaran yang menantang. Bagaimana seorang peserta didik harus bisa ibaratnya berpikir kritis di dalam pembelajaran tersebut. Tidak hanya menerima saja, melainkan peserta didik dilatih untuk bisa memecahkan sebuah persoalan dalam sebuah pembelajaran kita, Bapak Ibu guru, agar bisa menantang peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah kaya aksi. Nah, kaya aksi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pendidik itu harus bisa lebih kreatif dalam mengemas sebuah pembelajaran, dalam memilih bahan ajar. Nah, di sini tidak hanya vakum saja, misalnya pembelajarannya hanya berbasis kepada si A, si B, tapi kaya aksi di sini adalah bagaimana pembelajaran ini bentuknya interaktif. Bagi seorang pendidik juga interaktif, bagi seorang peserta didik tidak memilah peserta didik A, tidak memilah peserta didik B, melainkan semua anggota kelas dalam peserta didik itu bisa ibaratnya tercengkrama semua. Nah, hal ini menjadi hal yang perlu dipelajari atau hal yang perlu digarisbawahi sebagai seorang pendidik atau calon pendidik. Yang selanjutnya adalah prinsip pemilihan materi pembelajaran. Nah, dalam menyusun materi pembelajaran, tentu saja ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh calon pendidik atau seorang pendidik dalam menyampaikan pembelajarannya. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau berkaitan. Tentu saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasannya dalam menerapkan pembelajaran, dalam menentukan bahan ajar, tentu saja harus relevan dengan tujuan pembelajarannya, dengan pembelajarannya apa, dan juga dengan kondisi peserta didik, kondisi lingkungan dari peserta didik, kondisi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip konsistensi atau keajekan. Nah, di sini sebagai seorang guru harus bisa konsisten dari awal sampai akhir menggunakan konsep pembelajaran yang seperti apa. Jangan sampai konsepnya berubah-ubah sehingga peserta didik merasa kebingungan dalam proses pembelajarannya. Hal ini sangat penting sekali dikuasai atau mungkin dipelajari oleh seorang pendidik itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam
membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, kecukupan di sini adalah bagaimana peserta didik bisa menangkap materi atau menangkap pembelajaran yang kita sampaikan sebagai seorang pendidik, bahwa peserta didik bisa paham, bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, dengan konsep-konsep yang tadi sudah diberikan kepada peserta didik. Nah, hal ini menjadi prinsip kecukupan itu yang dimaksud. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semua dan teman-teman yang sudah menyaksikan terkait dengan dasar-dasar pengembangan bahan ajar dan materi ajar pendidikan bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.